Oke, jadi baik, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Resiona dengan NIM 2123063. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 23, Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Kristen Wirwacana Sumba. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan deadlock dalam sistem operasi, di mana tujuan dari pembuatan video ini sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Eben Panja untuk mempresentasikan permasalahan deadlock dalam sistem operasi. Oke, jadi dalam presentasi ini juga saya akan membahas terkait dengan konsep deadlock, kemudian 4 kondisi penyebab utama terjadinya deadlock, kemudian perbedaan antara prevention dan juga avoidance. Yang berikut ada algoritma Banker dan juga contoh deadlock itu dalam dunia nyata. Oke, kita masuk pada yang pertama. Sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait dengan masalah deadlock, kita perlu mengetahui apa itu deadlock. Jadi, deadlock adalah kondisi kritis yang sering terjadi dalam sistem operasi, di mana ada 2 atau lebih proses yang saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. Nah, sehingga hal ini menyebabkan proses itu tidak dapat dieksekusi dan menciptakan lingkaran kebuntuan di mana semua proses itu menjadi mandat tanpa ada batas waktu. Nah, jadi permasalahan deadlock ini adalah permasalahan sumber daya yang digunakan oleh proses lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada 4 kondisi terjadinya deadlock. Nah, teman-teman, jadi deadlock ini hanya dapat terjadi jika 4 kondisi berikut itu terpenuhi secara simultan atau biasa dikenal itu sebagai kondisi Kaufman. Nah, kondisi deadlock yang pertama itu mutual exclusion, di mana sumber daya harus bersifat non-scalable, yang artinya hanya satu proses yang dapat mengembang sumber daya tersebut pada suatu waktu. Contoh kasusnya dia itu seperti saat kita ingin mencetak dokumen pada printer, proses yang pertama itu harus selesai dulu, baru proses yang kedua itu bisa dilanjut dieksekusi, karena sumber daya itu sedang digunakan pada proses yang pertama. Jadi proses yang kedua ini harus menunggu proses yang pertama selesai dulu, baru bisa dieksekusi proses yang kedua. Oke, kemudian ada permasalahan atau kondisi yang kedua itu hold and wait. Nah, jadi pada kondisi yang kedua ini, proses harus memegang setidaknya satu sumber daya sambil menunggu untuk memperoleh sumber daya lain sebagai tambahan untuk yang sedang dipegang oleh proses lain. Nah, teman-teman, jadi hold and wait ini adalah fondasi konflik, di mana proses menjadi serakah karena menahan apa yang sudah ia miliki sambil meminta lebih banyak sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada kondisi terjadinya deadlock yang ketiga, itu no preemption atau tidak dapat direbut. Nah, pada kondisi yang ketiga ini sumber daya itu tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Karena sumber daya itu harus dilepas secara sukarela oleh proses yang memegangnya atau yang sedang dieksekusi tadi. Karena setelah proses tersebut selesai dengan tugasnya, ini berarti sistem operasi itu tidak dapat mencabut sumber daya meskipun proses yang memegangnya itu sumber daya itu sudah diblokir atau sudah terblokir. Gitu. Oke, masuk pada kondisi yang keempat pada permasalahan deadlock, yaitu circular wait atau penantian melingkar. Nah, pada kondisi yang keempat ini harus ada rantai tertutup atau siklus, di mana dari 2 atau lebih proses itu pada setiap proses dalam rantai harus menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain atau proses berikutnya dalam rantai tersebut. Contohnya ada beberapa proses, ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, teman-teman, jadi proses 1 ini dia harus menunggu sumber daya dari proses 2. Proses 2 selesai dulu, baru proses 1 bisa dieksekusi. Gitu. Begitupun proses 2, dia harus menunggu sumber daya dari proses 3 selesai dulu, baru dia bisa berpindah pada proses yang berikutnya.
supaya sumber dayanya dia tuh bisa digunakan. Jadi dia ini melingkar secara terus-menerus, menunggu sumber daya yang sedang digunakan itu selesai, kemudian bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada perbedaan antara deadlock prevention dan juga avoidance. Nah, jadi untuk membedakannya ini saya mengambil dari beberapa aspek. Contohnya yang pertama itu konsep. Nah, pada deadlock prevention, ia mencegah agar salah satu dari 4 kondisi deadlock itu tidak terjadi. Nah, sedangkan pada deadlock avoidance, ia mengizinkan kondisi deadlock itu mungkin terjadi, tetapi dengan menghindarinya melalui pengaturan alokasi sumber daya secara hati-hati. Kemudian pada aspek yang kedua yaitu pendekatan. Nah, pada deadlock prevention, ia itu bersifat struktural dan tetap, di mana aturannya dia itu sistem diatur agar deadlock itu tidak akan mungkin untuk terjadi. Nah, sedangkan pada algoritma deadlock avoidance, ia bersifat dinamis. Sistemnya dia itu memeriksa setiap permintaan sumber daya itu sebelum mengalokasikannya kepada sumber daya lain gitu. Nah, contoh kerja. Kemudian kita masuk pada aspek yang ketiga itu contoh kerja. Nah, pada deadlock prevention, ia melarang hold and wait dengan cara proses harus meminta sumber daya dari awal. Sedangkan pada deadlock avoidance, ia menggunakan algoritma seperti bunker untuk menentukan apakah permintaan sumber daya itu aman untuk dipenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada algoritma bunker untuk mengetahui seperti apa algoritma bunker itu bekerja. Nah, kemudian kita masuk pada aspek kelemahan. Pada deadlock prevention dapat menyebabkan efisien rendah karena penggunaan sumber dayanya itu menjadi lebih kaku. Sedangkan kalau dalam deadlock avoidance membutuhkan perhitungan informasi, tetapi ia lebih efisien dalam pemakaian sumber daya. Nah, jadi itu yang membedakan antara deadlock prevention dan juga deadlock avoidance. Oke, selanjutnya kita masuk pada algoritma bunker. Nah, jadi teman-teman, algoritma bunker ini adalah algoritma yang mekanismenya dia itu digunakan untuk menghindari deadlock avoidance. Di mana algoritma ini dia mengevaluasi setiap sumber daya, permintaan sumber daya untuk memastikan bahwa alokasi sistem itu tetap berada dalam keadaan aman atau safe state. Nah, di mana ada beberapa tahap dari algoritma bunker ini. Yang pertama itu input awal. Nah, jadi pada tahapan yang pertama ini, sistem harus memiliki informasi tentang kebutuhan maksimum sumber daya di setiap proses dan juga sumber daya yang saat ini tersedia. Nah, kemudian pada proses yang kedua dalam algoritma bunker yaitu dia mengecek permintaan, di mana ketika proses itu meminta sumber daya, sistem berpura-pura memberikan sumber daya tersebut dan memeriksa apakah keadaan baru saja masih aman atau tidak. Nah, berikut kondisi yang ketiga itu dia mengecek kondisi aman atau safe state. Jadi pada kondisi yang ketiga ini, sistem berada dalam keadaan aman jika urutan eksekusinya dia itu yang memungkinkan semua proses itu selesai tanpa ada terjadinya deadlock, bahkan dengan kebutuhan maksimum mereka pada setiap proses. Oke, selanjutnya pada proses atau langkah yang keempat yaitu penentuan keputusan. Nah, pada langkah yang keempat ini, jika keadaannya dia itu baru aman, permintaannya dia itu akan dikabulkan. Jika tidak aman, permintaannya dia itu akan ditolak. Nah, proses yang harus jadi prosesnya dia itu harus menunggu sumber daya itu dilepas seutuhnya dari proses yang menggunakan sumber daya tersebut. Begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada contoh deadlock itu di dunia nyata. Nah, di sini simulasinya itu ada sebuah jalan dari dua arah yang sempit. Nah, kita bayangkan ada dua mobil berpapasan nih.
di jalan sempit yang hanya cukup untuk satu mobil saja bisa lewat. Nah, kedua pengemudi ini bersikeras untuk maju, atau mereka tidak mau ada yang mau mengalah untuk mundur karena ada kemacetan di belakangnya mereka. Nah, analoginya itu seperti pada gambar di samping ini. Nah, mobil A ini ia memegang sumber daya jalan dari arahnya dan menunggu sumber daya B itu jalan dari arah B. Nah, misalnya ini pada mobil kuning dan juga mobil kuningan biru. Kemudian mobil B juga sama seperti mobil A tadi, dia memegang sumber daya untuk arahnya dia, dan dia juga menunggu sumber daya dari jalan A tadi, mobil A. Nah, kondisi ini disebut kondisi circular way terpenuhi, di mana keduanya ini tidak bisa maju maupun mundur karena terjadinya kemacetan tadi. Nah, mereka mengalami di sini yang disebut sebagai deadlock. Analoginya dia tuh di dalam sistem komputer itu kita ibaratkan seperti mobil ini sama dengan proses atau entitas yang membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian jalan sempit ini kita ibaratkan sebagai sumber daya yang terbatas seperti memori, CPU, ataupun perangkat input-output yang hanya bisa diakses satu proses. Nah, jadi analogi sederhana dari deadlock ini seperti sebuah jalan sempit yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi terkait dengan permasalahan deadlock dalam sistem operasi. Bila